Haleluya, haleluya. Selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita boleh kembali berkumpul ya, merayakan kebersamaan dalam ibadah Generation in Spirit. Amin. Tentulah itu seperti pada tema kita, Grow in Grace, terjadi dalam generasi-generasi yang sekarang ini. Amin. Puji Tuhan ya. Dalam kebersamaan ini kita dikuatkan kembali, diteguhkan dalam firman Tuhan yang luar biasa. Satu kesempatan sebagai anugerah kita boleh bersama. Kita patut bersyukur. Amin. Saya rasa semua di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Apa kabar teman-teman Generation in Spirit? Ini belum orang tuanya ini masih pemuda remajanya ini. Apa kabar? Coba yang orang tuanya dulu nih. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, luar biasa semangatnya. Coba ini yang pemuda remajanya. Apa kabar Gis? Apa kabar Jis? Oh, luar biasa semangatnya. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa Bapak Ibu juga yang ikut bergabung. Amin. Ya, haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat 14. Haleluya. Saya bacakan ya. Judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, Alkitab memberi contoh orang-orang percaya yang tidak membiarkan usia lanjut menghentikan kegiatan mereka. Kerap kali ada yang sudah merasa kayaknya dalam usia seperti ini aku udah nggak sanggup lagi melakukan hal yang terlalu berat, dan sepertinya hal itu harus dilakukan yang lebih mudah daripadaku karena kekuatanku tidak bisa dikatakan untuk mampu meneruskan perjuangan tersebut. Ya, Alkitab memberi contoh. Ya, percaya orang-orang percaya yang tidak membiarkan usia lanjut menghentikan kegiatan mereka, diantaranya kita boleh lihat Kaleb dan Musa misalnya. Bilangan 26 ayat 65b, ya saya bacakan. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari bin Kaleb, Yefune, dan Yosua bin Nun. Ya, pada usia 80 tahun Kaleb adalah seorang dari ke-12 dari pengintai dikirim untuk memata-matai tanah Kanaan. Ya, semua udah tahu ya kisahnya yang terjadi pada Kaleb. Ia berhasil dan kemudian ia diperbolehkan memasuki tanah perjanjian tersebut. Luar biasa. Ya. Begitu juga dengan Musa. Musa terus memimpin umat Israel dengan penuh iman sampai usianya yang ke-120. Rahasia keberhasilan mereka adalah iman kepada Allah dan sikap untuk tetap setia sampai Allah memanggil mereka pulang kembali. Saya percaya setiap yang hadir di sini memiliki iman kepada Allah. Kenapa masih memperjuangkan keteguhan ini, memperjuangkan kesetiaan untuk tetap beribadah, memperlihatkan semangat ya terhadap teman-teman di sekitar ya, untuk bahwasanya bagaimana menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Tentunya itu akan mentransferkan damai sejahtera. Tentunya itu akan memberikan keteguhan untuk dia boleh tetap semangat dalam aktivitasnya. Amin.
Kita semua boleh dipakai Tuhan sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi siapapun. Tidak memandang umurnya, tidak memandang apa yang menjadi jabatannya. Tuhan memperbolehkan kita menjadi berkat agar boleh namanya dipermuliakan melalui pribadi-pribadi kita. Amin. Selama kita masih memiliki kekuatan, kita harus mengabdikan diri kita kepada pekerjaan Tuhan. Amin. Siapa yang setuju? Setuju ya? Ya, setuju ya? Kalau siang ini kita semangat, amin. Ya, walaupun kedagingan kita bilang tidurlah, ya. Tapi saya percaya ya semangat itu tidak kendor, amin. Ya, kekuatan itu harus tetap ada, ya. Karena kalau kita kuat, iblis tidak berhasil menggoda kita. Amin. Ya. Selama kita masih memiliki kekuatan, ya. Kekuatan berarti sebenarnya sebagai pribadi kita percaya kita ada kekuatan. Amin. Kita memiliki satu kemampuan yang boleh dieksplor, yang boleh dipersembahkan, ya, tentunya dalam konteks rohani untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Kita harus mengabdikan diri. Ya, sebagai contoh hal yang dalam kebersamaan ini adalah mengabdikan diri. Amin. Tidak peduli berapapun usia kita. Ya, kita boleh lihat hambanya, ya. Banyak beberapa di antara kita yang tergolong yang sudah berusia lumayan, ya. Mereka dalam semangatnya dalam mengeksplor bagaimana mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sungguh sangat semangat dan menjadi berkat bagi kita. Amin. Dan mereka tetap bersuka cita di dalam melakukan aktivitas itu. Kita boleh lihat ke Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Yang terpenting adalah respon kita, saudara. Merespon dengan benar. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita berjaga-jaga senantiasa. Jangan biarkan keadaan kita membuat kita lemah. Amin. Jangan biarkan kita terbawa perasaan atau baper, ya. No baper. Iblis suka kepada, ya boleh katakan kiri kanannya, no baper. Ya. Iblis suka kepada orang-orang yang baper, saudara. Ya. Satu kesempatan, ya, saya pernah dimintai pendapat sama satu remaja, ya, si SMA. Dia bilang, Bang, saya ini kerap kali mendapatkan perlakuan tidak enak di dalam sekolah, khususnya di kelas. Saya pengen serius, pengen benar-benar untuk berjuang dalam sekolah dan mendapatkan ya pada umumnya lah, ya, mendapatkan nilai yang bagus dan masuk kategori juara. Tapi seringkali memang teman-teman saya melakukan hal yang tidak baik, terus saya menjadi tergoncang, situasi hatinya menjadi tidak stabil gitu. Jadi dia menuhankan perasaannya, hanya memikirkan bagaimana besok kegiatan itu dilakukan di kelas itu supaya nggak terganggu. Dan
kerap kali hal itulah yang menjadi tabungan buat pemikiran dia. Besok aku mau ke sekolah, bagaimana cara kondisinya supaya aku tetap stabil, supaya diperolok-olok ataupun dilakukan ejekan, aku tetap tegar. Tapi bang, aku nggak kuat, dia bilang. Oh, kenapa? Karena memang udah makin parah. Justru juga aku ya udahlah, mendingan gak usah sekolah. Terus dia bilang kalau aku lanjutkan, yang ada malah aku itu capek nangis mulu, kata dia gitu. Buat apa sih aku ke sekolah, bukan bersaing belajar, tapi malah jadi mikirin air mata doang, nangis-nangis. Ya, saya katakan, ya kita sama-sama belajar, tapi yang kalau saya tahu, ya Tuhan itu kalau kita minta damai sejahtera, walaupun dalam kesesakan, pasti Dia menyertai, pasti Dia ya mengizinkan kita sebagai anaknya diproses dalam hal tersebut. Kok bisa gitu, dia bilang. Iya, ya walaupun kamu udah percaya Tuhan, bukan berarti kamu bisa terhindar dari proses yang namanya ujian. Tapi ya tunjukkan kemuliaan Tuhan di mana kamu sabar dengan proses itu, maka mereka menyaksikan tuh dahsyatnya Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh mereka lihat dari cara sabar kamu. Oh begitu ya, kata dia. Iya, jadi kalau dia lihat kamu sabar dengan ejekan yang mungkin terlalu berlebihan, ya biarkan itu menjadi satu momen kamu ubah menjadi berkat. Nah, kamu sebut dia di dalam doamu, lalu minta pertolongan Tuhan supaya terjadi bagi dia, supaya Tuhan boleh ubahkan hatinya menjadi orang yang baik, orang yang menjadi berkat. Nah, selang lama tidak bertemu lagi sama si kawan itulah gitu ya. Dia bilang, wow luar biasa juga ya bang, kata dia. Oh ternyata doamu udah dijawab ya. Iya, dan aku juga ya puji Tuhan sekarang bergaul akrab dengan teman-teman yang walaupun mereka tadinya mengolok-olok aku, tapi mereka sekarang udah sadar bahwasanya ya hal itu tidak benar. Haleluya. Jadi satu momen ya di mana kita berserah, yang saya tangkap di mana dalam proses itu kita berserah penuh kepada Tuhan. Memang sebagai kalau dibilang kedagingan, kayaknya nggak boleh lah mereka melakukan hal-hal yang mencela gitu ya, nggak boleh, karena hal itu apalagi sangat menyakiti kita. Tapi dalam kesesakan itu, sebagai orang yang percaya, kita boleh meresponi apa yang menjadi nasihat Tuhan, ya kan? Baik itu di dalam ibadah seperti ini, kita boleh dikuatkan kembali. Ya, kalau dibilang nggak kebayang kalau dia hanya stuck sampai kekesalan itu terjadi dan dia stuck, dia tidak melanjutkan pendidikan itu, ya. Sekarang dia tidak boleh berproses lebih baik lagi dan tidak tahu bagaimana membentangkan kesabaran itu untuk menjadi berkat. Mungkin dia malah bisa berubah menjadi orang yang lebih jahat, orang yang lebih nakal daripada orang yang membuat pelecehan terhadap dia. Banyak hal yang terjadi kalau orang dunia ya yang nggak kenal Tuhan dilakukan pelecehan katanya, dijahatin, dia nggak kenal Tuhan. Yang ada malah dia di dalam pertumbuhannya bagaimana nih caranya supaya jadi orang nggak dijahatin,
Dia punya akal pastinya, mendingan aku ngejahatin aja. Nah, itu kalau yang tidak punya Tuhan. Khususnya ya, sebagai anak Tuhan yang percaya, kan kita tidak boleh ya, dijahati membalas dengan kejahatan. Yang ada kita harus bagaimana kemuliaan Tuhan boleh disaksikan bagi mereka yang jahat terhadap kita. Ya, kita boleh berlutut ya kepada Tuhan supaya situasi boleh membaik ya. Teman-teman yang menjahati kita tadi boleh berubah pikirannya menjadi orang yang lebih baik lagi, bahkan menjadi berkat bagi sekitarnya. Amin. Saya percaya di sini ya, di lingkungan sekolahnya ya, terutamanya bagi pemuda remaja, senantiasa menjadi berkat dan disayangi guru-gurunya. Amin. Ya. Haleluya. Mari kita tetap selalu bersuka cita agar kita boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Dalam kesesakan pun kita harus bersuka cita. Harus ada damai, gitu ya. Supaya mungkin keadaan boleh sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus berusaha, ya, berusaha bagaimana supaya keadaan berubah menjadi damai, berubah menjadi setiap pribadi yang ada di sekitar kita menjadi bersukacita. Amin. Agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bagaimana dengan respon kita? Apakah respon kita sungguh-sungguh ketika memang Tuhan mengajak kita untuk menjadi anaknya yang seturut, yang tentunya menanamkan karakter Kristus? Maka damai sejahtera Tuhan tetap ada di dalam pribadi kita. Ya, ya, jangan biarkan kita terbawa perasaan, karena Tuhan kita bukan seorang yang menuhankan perasaan, ya, atau yang dikatakan istilahnya baper, ya, no baper gitu loh. Iblis suka kepada orang-orang yang baper, ya. Karena itu mari kita bersuka cita. Katakan, Tuhanlah pelindungku. Tuhanlah kemuliaanku. Ya, amin. Dan Tuhan yang akan mengangkat kepalaku. Amin. Dan aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Ya. Bersukacitalah, bernyanyilah, tetap percaya bahwa Tuhan gunung batu yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Amin. Ya. Karena itu kita mau senantiasa, saudara, berharap dan bersandar hanya pada Tuhan. Percaya bahwa Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia Tuhan yang setia bagi kita. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, ya. Semoga menjadi berkat yang luar biasa, dapat memberikan keteguhan ya secara rohani bagi kita bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.